Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom anak-anakku sekalian, puji nama Tuhan. Pagi hari ini bertemu lagi bersama saya Miss Santi di sini untuk datang kepada Tuhan. Kita mau devotion bersama. Namun sebelumnya kita mau persiapkan hati kita. Kita mau angkat pujian untuk datang lebih dekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita siapkan hatimu. Kita akan siapkan suara kita yang terbaik buat Tuhan. Ambil sikap yang baik. Kita mau bernyanyi Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Angkat dari awal, katakan Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur,
ku muliakan namamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita angkat pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan namamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Haleluya Yesus. Yes Tuhan, kembali kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, kami masih diberikan kekuatan, kami ini masih diberikan kesehatan. Itu adalah anugerah yang terbaik yang dapat kami terima. Kalau sebentar Tuhan, pagi ini Tuhan, kami mau diperlengkapi Tuhan dengan firman yang akan Kau taburkan Tuhan. Kiranya persiapkan hati kami, jamah hati kami, agar hati kami pagi hari ini dapat disegarkan, hati kami dapat dipuaskan Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Miss Ani di devotion kita pada pagi hari ini. Miss selalu berdoa, kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan, selalu sehat. Nah, pagi hari ini Miss akan mengambil satu tema untuk firman Tuhan kita hari ini tentang menghormati orang tua. Nah, sebelum kita mulaikan devotion kita, sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan, mari kita mau berdoa terlebih dahulu.
Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk segala anugerah Tuhan, untuk segala kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh ada pada pagi hari ini, semua ini karena kebaikan Tuhan, bukan karena kekuatan kami. Sepanjang malam Tuhan sudah menjaga tidur kami, memberikan kami istirahat yang baik. Dan pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai semuanya dengan mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan dapat menuntun kami, supaya kami hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami mau siapkan hati kami, hidup kami, telinga kami, bahkan seluruhnya kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Seperti yang tadi Miss Hani katakan, pagi hari ini Miss akan bawakan firman Tuhan tentang menghormati orang tua. Dan Miss akan ambil di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12. Sekali lagi ya, Keluaran 20 ayat yang ke-12. Dan kita akan baca sama-sama. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, itu adalah perintah Tuhan Allah untuk kita semua. Untuk anak-anak di rumah, dan juga untuk Miss dan Sir yang ada di sekolah ini, supaya kita menghormati orang tua kita, supaya firman Tuhan katakan, supaya umur kita itu lanjut di tanah yang Tuhan Allah berikan kepada kita, atau di mana kita tinggal, Tuhan Allah akan selalu menyertai kehidupan kita. Nah, sebelum Miss akan menjelaskan lebih lanjut, Miss punya video. Mari anak-anak silakan tonton terlebih dahulu ya. Ayu, coba kesini sebentar. Sebentar, Bu. Aku lagi asik-asikan main game nih. Ih, si ibu manggil-manggil terus. Malas lah aku. Kenapa, Bu? Kok panggil-panggil aku sih? Tolong bantu ibu keluarin baju-baju dalam koper itu, terus susun di dalam lemari ya, Nak. Ih, si ibu. Aku males banget loh nyuruh-nyuruh aku terus. Kenapa gak ibu sendiri yang beresin bajunya? Ibu lagi capek banget loh, Nak. Kan ibu baru pulang. Kamu sebagai anak itu seharusnya nurut kata orang tua, bukan malah melawan kayak gini. Ih, aku malas. Aku gak mau. Ayu, kamu kenapa sih? Tadi disuruh sama ibu, kamu nggak mau. Terus kamu asik-asikan main game sepanjang hari. Sekarang juga kamu berhenti main game lalu belajar ya. Ah, aku gak mau. Bapak sama ibu sama aja. Sama-sama nyebelin. Jaga ucapan kamu ya nak, jangan asal ngomong. Ibu sama bapak adalah orang tua kamu nak. Jadi, kamu harus menghargai dan menghormati bapak sama ibu, bukan malah ngelawan kayak gini, nak. Ih, aku malas dengerin kata-kata bapak. Yuk, ayo, aku di sini, keluar dong. Iya, tunggu sebentar. Kamu rupanya Debbie. Udah dari tadi ya? Iya, aku udah dari tadi di sini. Ayo, sampai aku dengar semua percakapan kamu dan bapak kamu. Oh, gitu ya? Yuk, kenapa sih kamu tuh suka banget ngelawan sama ibu sama bapak kamu? Biarin aja, emangnya kenapa? Gak boleh loh Yuk, dosa loh. Kamu harus tahu loh Yuk, bahwa menghormati bapak dan ibu merupakan salah satu perintah dari Tuhan. Anak berumur berapapun harus menghormati orang tua mereka tanpa memandang orang tua itu layak dihormati atau tidak. Ih, sok tahu kamu Debbie.
Yuk, aku nih sahabat kamu Yuk. Aku peduli banget sama kamu. Aku mau kamu berubah. Aku gak mau kamu melanggar perintah Tuhan. Yuk, sadar Yuk. Selama ini kamu sudah terlalu banyak berbuat dosa kepada bapak dan ibu kamu. Sekarang aku sadar, Debbie, kalau selama ini aku sudah banyak berbuat dosa. Selama ini aku tidak pernah menghormati kedua orang tuaku. Aku telah melanggar perintah Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mau memaafkanku? Tentu saja Tuhan Yesus mau memaafkanmu jika kamu benar-benar mau bertobat, Ayu. Iya, aku benar-benar mau bertobat. Aku ingin meminta maaf kepada kedua orang tuaku. Makasih ya Debbie, kamu udah ingetin aku. Sama-sama Yuk. Sekarang juga kamu minta maaf kepada kedua orang tua kamu ya. Hei, maaf ya Bu, kalau selama ini aku sudah menyakiti hati Ibu. Syukurlah nak, kamu sudah sadar atas semua kesalahan kamu. Ibu sudah maafin kamu nak. Makasih Ibu. Bapak, aku juga mau minta maaf sama Bapak. Maafin kesalahan-kesalahan aku selama ini. Iya nak, Bapak maafin kamu. Bapak senang banget kamu udah mau berubah. Makasih Bapak. Anak-anak sudah lihat videonya? Videonya sangat bagus ya. Videonya itu tentang bagaimana Ayu yang tidak taat kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya nyuruh belajar, ketika orang tuanya menyuruh untuk rajin belajar, tapi Ayu membantah. Nah, dari video tersebut kita dapat melihat bagaimana sih ciri-ciri anak yang tidak taat, yang tidak hormat kepada orang tua. Seperti Ayu pada video tadi yang sudah anak-anak saksikan. Yang pertama, tidak melakukan perintah yang dilakukan oleh orang tuanya. Anak-anak, perintah yang diberikan oleh orang tua kita itu pasti yang terbaik. Karena orang tua kita pasti tahu yang terbaik untuk anak-anaknya. Karena jangan lupa ya, orang tua adalah wakilnya Tuhan di bumi ini. Jadi kita harus nurut sama orang tua kita, ya. Lalu yang kedua, tidak melakukan nasihat yang diberikan oleh orang tua kita. Misalnya seperti Ayu tadi ya, ketika disuruh belajar supaya nanti ujiannya tuh bisa, supaya kamu pintar, tapi Ayu malah membantah apa yang diperintahkan orang tuanya ya. Lalu ketiga, malas. Itu juga ciri-ciri anak yang tidak taat atau hormat kepada orang tua. Yang keempat, hidupnya sesuka hati, mau main aja lah, disuruh belajar nggak mau lah, dinasehati nggak mau, malas belajar. Itu namanya hidup sesuka hati, tidak nurut ya. Yang kelima, suka melawan dan suka membentak. Nah, itu juga ciri-ciri anak yang tidak taat dan tidak hormat kepada orang tua. Nah, coba kita ingat-ingat, seringkah kita membentak orang tua kita atau melawan orang tua kita? Berarti kita anak yang tidak taat dan tidak hormat kepada orang tua. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita mau berubah, kita mau menjadi anak yang taat, menjadi anak yang hormat kepada orang tua. Karena Alkitab mencatat bahwa anak-anak itu harus menghormati orang tua, mentaati orang tua. Kenapa? Ada 4 alasan yang akan Miss berikan ya. Yang pertama itu adalah karena melalui orang tua kita bisa ada di dunia ini ya. Karena orang tua kita masih sampai sekarang nih, kita masih ada di dunia ini. Orang tua menjaga kita, merawat kita, memberi kita
makanan dan minuman, menyediakan makanan dan minuman ya. Itu semua karena orang tua kalau kita bisa ada di dunia ini. Lalu yang kedua, anak-anak harus ingat, orang tua kita itu sudah bekerja keras, bersusah payah, mencari uang untuk membiayai kita sekolah. Seperti yang pertama tadi, menyediakan makanan, minuman, itu semua pakai uang. Belinya tuh pakai uang, tapi mereka mau bekerja keras ya. Lalu yang ketiga, mentaati dan menghormati orang tua adalah perintah Tuhan, perintah Allah, perintah Bapa kita yang di surga. Bukan perintahnya Miss, bukan perintahnya Sir, bukan perintahnya orang tua, kamu harus taat sama mami, sama papi, sama mama, sama papa. Tapi terlebih lagi, mentaati, menghormati orang tua adalah perintah Tuhan. Seperti yang tadi Miss sudah sebutkan, ya, itu terdapat di Keluaran 20 ayat yang ke-12. Itu kan ada 10 perintah. Dan salah satunya itu adalah kita diminta anak-anak semua untuk menghormati ayahmu dan ibumu. Supaya sekali lagi, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, lalu yang terakhir, lewat orang tua kita itu bisa mengasihi Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan Yesus, ya, karena orang tua kita pasti mengajarkan kita tentang segala kebaikan Tuhan Yesus. Jadi lewat orang tua kita bisa mengenal Tuhan, bisa mengenal Bapa kita di surga. Begitu hebatnya Bapa kita di surga, ya. Jadi mulai hari ini untuk anak-anak yang mungkin mulai suka melawan, yang mungkin mulai suka membentak orang tua, tidak nurut sama orang tua, tidak dengar-dengaran nasihat orang tua, mari mulai hari ini coba kita mau mulai nurut, kita mau mulai taat sama orang tua. Karena ingat, menghormati orang tua, menghormati ayah dan ibu kita itu adalah perintah Allah Bapa kita di surga. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman Allah pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kami supaya kami menghormati orang tua kami, supaya kami tunduk kepada orang tua kami. Tuhan, ajarkan kami supaya kami menyadari bahwa orang tua kami adalah wakilnya Tuhan di muka bumi ini. Kalau kami menghormati orang tua kami, berarti kami juga menghormati Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam setiap hati kami, supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari, bahkan tiap-tiap hari kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang ada di rumah, orang tua, anak-anak semuanya, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terlebih sepanjang hari ini, ketika kami mau melakukan setiap kegiatan kami, aktivitas kami, pembelajaran kami Tuhan, kiranya Tuhan yang menyertai kami, memberikan kami semua anak-anak di rumah kecerdasan, kepandaian yang daripada Tuhan, menyertai selalu kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai hari ini bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
Ah.